Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi, sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbah, di sini saya kedatangan handphone Vivo Y31 dengan kondisi bisa dilihat ya, tidak masuk cas, ampere tidak masuk ya. Dinyalakan tidak mau, kemungkinan baterainya juga lowbat ini. Kerusakan di konektor cas Mbah. Di sini untuk kasus ini lumayan pelik dan sangat menyita waktu Mbak ya. Bautnya banyak sekali, kita buka terlebih dahulu ya. Ini kasusnya mati, tidak bisa dicas. Oke Mbak, video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi ya, karena ini durasinya lumayan panjang Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbah, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbah. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbah. Nggak usah di like Mbah, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbah. Oke Mbah, bisa dilihat ya seperti berikut ya, konektor casnya bisa dilihat sobek Mbak ya, sobek ya konektor, maksud saya fleksibel. Fleksibel cas bisa dilihat robek, dan bisa dilihat untuk untuk mic menempel juga di fleksibel. Kita buka untuk penutup fleksibel Mbah. Setelah itu kita coba buka mesinnya terlebih dahulu untuk menjaga sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama. Di sini hati-hati, ada touchscreen di atas, tombol volume dilepas terlebih dahulu. Oke Mbah, di sini saya coba lepas. Hati-hati, di sini juga ada LCD. Soket LCD maksud saya. Di sini saya coba lepas Mbah, dan kebetulan saya stok tidak ada. Nanti saya coba carikan Mbah. Ada ndak kira-kira dijual Mbak ya? Nanti saya coba carikan. Dan setelah saya singkat cerita saya mencoba mencari, mungkin untuk di daerah sini sudah saya masuki semua ya. Untuk fleksibel Vivo Y31 ini pada kosong Mbak, tidak ada. Kalaupun harus pesan online tentu makan waktu, dan untuk fleksibel yang beraneka ragam untuk jalurnya begini, kadang-kadang biar baru belum tentu bagus Mbak. Kenapa saya bilang banyak sekali jalurnya? Karena di sini ada LCD, ada mic. Oke Mbak, di sini saya akan coba kali ganti konektornya saja. Cuman kita cari tahu di mana letak positif dan negatif untuk konektor. Di sini sudah saya mendapatkan ya, sudah saya dapatkan untuk konektornya, untuk posisinya.
Setelah sedikit sakrik Pak, kita taruh timah supaya nanti bisa melekat ya. Jadi trik atau tips ini bisa kita lakukan jika kepepet pada saat seperti ini ya, kita mencari fleksibel tidak ada, terus usernya juga bingung ya, mau pesan online juga bagaimana ya. Di sini saya menggunakan konektor Samsung Mbah, dan berhubung jalurnya banyak, saya akan fokus ke konektor cas saja. Untuk jalur datanya mungkin tidak saya sambungkan Mbah, karena jalurnya sangat kecil-kecil sekali, dan beliau juga terkesan buru-buru ya, jadi saya fokus ke cas saja. Saya cari untuk posisi negatif dan positif di cas Mbah, dan setelah saya ukur, karena di sini saya mencari punyanya Samsung Mbah. Nah ini kan punyanya Samsung ini Mbah. Kenapa saya pakai punyanya Samsung? Karena punyanya Samsung itu cenderung kuat Mbah. Rupanya di sini positif dan negatif harus saya balik untuk posisinya di kanan dan di kiri. Nanti mungkin saya silang untuk jalurnya. Mungkin untuk Samsung yang lain tidak perlu disilang ya. Cuma di sini yang cocok untuk Vivo ini dan masuk dan pas untuk lokasi atau tempatnya. Jadi ya seperti ini untuk cara mengakalinya saya. Untuk caranya, jika ditarik itu susah, maksudnya ditarik dan dimasukkan itu tidak ada kancingan atau pengunci, apa yang saya harus lakukan yaitu dengan menambahkan lem besi. Di beberapa kasus saya tidak perlu menambahkan lem besi Mbah, karena ada pengait pada saat dimasukkan cas atau dikasih copot atau dilepas itu mengunci. Tapi kalau yang ini sebenarnya mengunci tapi tidak kuat Mbah, jadi saya untuk memperkuat saat berikan lem besi. Mungkin ada yang bertanya nanti kalau dibuka susah. Tidak susah ya, kalau dibuka tidak susah, gampang kok untuk melepasnya. Tapi kalau untuk ketahanan saya lebih bagus pakai lem besi Mbah. Dulu saya pernah menggunakan lem Alteco, cuman efeknya dia masuk ke konektor cas dan mengakibatkan tidak bagus. Di sini saya menggunakan yang 5 menit. Kenapa saya yang 5 menit, yang lem besi 5 menit? Supaya cepat kering Mbah. Oke, kita pasang mesinnya Mbah. Saya pasang mesinnya, pasang soketnya, hati-hati. Di sini saya belum menjamper Mbak ya, karena di sini saya pasang dulu untuk semuanya. Yang jelas sambil menunggu lemnya kering Mbak. Baterainya pun juga sudah saya cas tadi, tapi tidak terlalu banyak, untuk pancingan saja supaya ada isinya. Pakai cas duduk atau cas kodok atau cas desktop. Jangan lupa memasang antena, karena kalau lupa nanti signalnya lemah atau mungkin bisa jadi tidak ada sama sekali. Jadi ya seperti ini Mbah, kita itu tinggal bukan di kota besar ya. Jadi untuk spare part itu kadang-kadang sering sekali untuk saya pribadi itu mengalami kendala. Ya contoh seperti ini, kita carikan mau ganti satu set, terakhir tidak ada. Jadi mau ndak mau ya seperti ini, kita harus pintar-pintarnya kita begitu loh Mbah. Yang penting orangnya mau, cocok harganya ya kita kerja. Kalau yang begini Mbah, mau tidak mau
pasti beliau akan memilih mau. Karena apa? Spare part tidak ada dijual. Mau pesan online, satu, ongkos kirimnya lagi. Kedua, yang model seperti ini banyak rangkaian. Kenapa saya bilang banyak rangkaian? Ada mic, ada cas, ada antena, ada audio speakernya. Satu lagi ada layar, ada soket layar. Yang model seperti begini Mbak, kita beli baru itu belum tentu bagus. Bagus layar, kadang suaranya tidak ada, kadang casnya tidak masuk. Nah, seperti itu. Kadang ada yang suaranya tidak ada, maksudnya suara buzzernya. Seperti ini Mbak, ini kasusnya berhubung jalurnya itu berbeda, jadi agak sedikit saya silang Mbak ya, saya silang ya. Kenapa kok saya silang? Karena di posisi ini konektor yang bagus dan yang cocok yaitu ya model seperti ini. Satu itu, kedua saya memilih punyanya Samsung karena cenderung bahannya itu lebih kuat dan sip begitu loh Mbak. Selanjutnya kita solder. Setelah itu diperiksa kembali apakah sudah bagus apa belum. Kita coba colok cas. Terlihat di USB tester saya Mbak ya, masuk Mbak ya, ampere masuk, logo cas ada, berarti SIM Mbak ya, aman Mbak ya. Jadi kesimpulannya begini, dengan sahabat dan pembayar semua melihat video ini, jadi tahu, yang khususnya yang belum pernah membongkar, jadi tahu oh ini dalamannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan untuk menangani kasus cas yang mungkin senasib sama saya, kasus seperti ini, yang mana kesulitan untuk mendapatkan spare part fleksibel, jadi bisa mengakali seperti ini dengan catatan harus user pun setuju ya. Tapi saya rasa mau setuju tidak setuju pasti akan memilih setuju Mbak, karena tidak ada cara lain kecuali harus pesan online. Yang jelas kalau pesan online tidak masuk Mbak. Beliau pun mungkin sedikit berpikir kalau selain harganya lebih mahal untuk jasa, belum jasa servisnya, belum ongkos kirimnya, belum waktunya. Yang jelas kalau untuk pengiriman pasti lama Mbak ya. Oke sih Mbak, aman Mbak ya. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.